Mohon izin atasan menyesuaikan. Mohon izin pengasuh menyesuaikan. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Erik Deskia Krisma, Notar 19011129, jurusan Transportasi Darat, penempatan kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi mengenai korupsi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja. Mungkin dari beberapa rekan-rekan sudah mengetahui nih apa sih sebenarnya itu korupsi, dan mungkin dari rekan-rekan juga ada yang belum tahu sebenarnya definisi yang secara mendetail yang menjelaskan apa sih sebenarnya itu arti dari korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi dari berbagai aspek. Yang saya ambil yaitu aspek dari undang-undang, politik, dan ekonomi. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan korupsi adalah tindakan setiap orang yang dikategorikan sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, menurut ilmu politik, didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Yang ketiga, definisi dari aspek ekonomi. Para ahli ekonomi mendefinisikan bahwasannya korupsi adalah pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Oke, tadi kan kita udah membahas nih mengenai definisi dari korupsi dari berbagai macam aspek. Nah, mungkin rekan-rekan juga pada bertanya, kenapa sih mereka melakukan tindakan korupsi? Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya korupsi yang ditinjau dari teori Gunn dan teori dari KPK. Teori yang pertama adalah teori Gunn. Teori Gunn menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi itu ada 4 hal. Yang pertama adalah greed, yaitu keserakahan. Kedua adalah opportunities atau kesempatan. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan. Dan yang terakhir adalah exposure atau pengungkapan. Teori yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK ini menjelaskan orang dapat melakukan tindakan korupsi itu karena 3 hal. Yang pertama adalah terpaksa, dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Yang kedua adalah memaksa, dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup mewah. Yang ketiga adalah dipaksa, pertemuan antara niat dan kesempatan, di mana kesempatan itu akan tumbuh karena lemahnya sistem dan peraturan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua hubungan antara mencontek dan korupsi dan mencontek. Sebenarnya ini akan ada korelasinya, tapi sebelum saya jauh menjelaskan mengenai kedua hal ini, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua apa sih pengertian dari mencontek itu sendiri. Mungkin rekan-rekan semua udah nggak asing lagi nih dengan kata mencontek. Tapi sebetulnya mencontek itu memiliki definisi tersendiri. Mencontek itu adalah kegiatan menggunakan bahan atau materi yang tidak diperkenankan atau menggunakan pendampingan dalam tugas-tugas akademik dan atau kegiatan yang dapat mempengaruhi proses penilaian. Perilaku mencontek sering dikaitkan dengan kecurangan karena merugikan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Mencontek adalah suatu kegiatan yang menghilangkan
nilai-nilai yang berharga dengan melakukan ketidakjujuran atau penipuan. Kenapa sih orang-orang tuh bisa menyontek? Apa sih penyebabnya? Nah, yang menjadi dasar kenapa orang-orang bisa melakukan kegiatan tersebut adalah yang pertama, dia kurang percaya diri akan kemampuan yang dia miliki. Biasanya tergantung dari orientasi orang tersebut. Entah dia terlalu berorientasi kepada apa yang ingin dia capai, seperti pada saat ulangan saya harus memiliki nilai yang tinggi. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini terlalu ambisius, sehingga dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai-nilai yang dia inginkan pada saat ujian nanti. Beberapa alasan lain selain kurangnya rasa percaya diri terhadap diri sendiri ataupun orientasi terhadap nilai yang tinggi pada saat ujian, cenderung orang-orang itu melakukan kegiatan mencontek karena melihat temannya. Nah, pada saat melihat temannya melakukan kegiatan yang serupa, dia juga termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut, yang pada akhirnya akan menimbulkan kecenderungan dia untuk melakukan kegiatan yang serupa pada saat dia mengikuti ujian-ujian selanjutnya. Sebenarnya masih banyak nih alasan-alasan orang-orang melakukan kegiatan mencontek. Entah itu dari dia sendiri ataupun karena lingkungannya. Tapi menurut saya, apapun kegiatannya, ketika kita melakukan ujian, adapun sebaiknya kita itu perlu merasa percaya diri, karena kegiatan mencontek merupakan kegiatan yang salah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih korelasi antara mencontek dengan korupsi. Ketika rekan-rekan ingin mencari penelitian terkait mencontek dengan korupsi, sebenarnya tidak ada penelitian yang spesifik membahas mengenai masalah itu. Ketika kita ingin mencari di internet, yang keluar adalah artikel, pendapat atau stigma, ataupun opini dari orang-orang yang membahas mengenai menyontek itu sebenarnya adalah kegiatan yang salah. Kenapa di sini kita katakan salah? Karena korupsi dipandang oleh masyarakat akan menimbulkan potensi seseorang untuk melakukan kegiatan korupsi di masa yang akan datang. Nah, karena kita melihatnya, ketika kita melakukan kegiatan mencontek ini kan adalah kita tidak jujur. Nah, ketika kita akan bekerja di instansi pemerintahan nanti, kita akan melakukan kegiatan serupa yang akhirnya berpotensi menjadikan kita sebagai pribadi atau karakter yang tidak jujur, dan akhirnya akan berpotensi kita akan melakukan kegiatan yang dinamakan kegiatan korupsi. Ya, di sini ada pendapat lain mengenai kegiatan mencontek di mana masyarakat berpandangan bahwasannya kegiatan mencontek adalah kegiatan yang benar. Nah, dari sini muncul kebudayaan di mana kita membiasakan diri untuk melakukan kegiatan mencontek. Nah, budaya ini nantinya akan menjadi budaya yang salah yang akan terus-menerus dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ketika kita menanamkan kebiasaan yang buruk ini pada generasi yang selanjutnya, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang dan apa yang akan kita tuai di masa depan. Ketika mereka sudah siap untuk memasuki ke dalam dunia pekerjaan, khususnya instansi pemerintahan, di mana instansi pemerintahan ini sangat mendekatkan kepada nilai-nilai integritas. Nah, mereka sudah ditanamkan kebiasaan yang buruk sejak kecil, dan kita tidak tahu bagaimana karakter yang terbentuk dengan kebiasaan yang buruk itu. Sampai pada akhirnya, ketika dia masuk ke dalam dunia pekerjaan di instansi pemerintahan, dia akan melakukan kegiatan yang kita sebut dengan korupsi. Pasti kita tidak ingin hal itu terjadi, kan? Namun kita tidak bisa berpandangan kepada satu kebiasaan buruk yang bisa membentuk karakter seseorang. Mungkin pada saat ini dia melakukan kebiasaan yang buruk, tetapi pada saat ke depan nanti mungkin dia akan sadar bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah tidak baik bagi dia dan bagi orang lain. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda perlu menekankan kembali nilai-nilai integritas, karena kita sebagai generasi penerus bangsa perlu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang akan kita ambil dan mana yang akan kita buang. Kejujuran memang sangat perlu kita miliki, karena nantinya kita akan bekerja di instansi pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Karena orang jujur itu sangat langka sekali. Mulai dari sekarang, kita harus tanamkan nilai-nilai kejujuran sehingga kita dapat membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pembahasan materi mencontek dengan korupsi. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.